Oke, baik guys. Ada Kak Regista jawab A, Bang Irwansa juga A, Kak Nabila A, Kak Nurul A, Kak Rike D. Oke, kita jawab bareng-bareng ya guys. Sini di kalimat pertama ya, itu ada bulan Agustus. Kemudian di kalimat kedua ada Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di kalimat ketiga ada bangsa Indonesia, ya. Kita berikan dulu, oke. Kemudian salah satunya adalah melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia dan tidak gampang latah ke Inggris-Inggrisan ya, ini juga. Kemudian yang di terakhir ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Nah, oke. Jadi kita lihat di kalimat nomor 1 dulu. Sini ada Indonesia memiliki bulan bersejarah yaitu bulan Agustus. Gitu. Penulisan nama hari, tanggal, dan tanggal hari bulan, gitu kan. Dia menggunakan huruf kapital, tapi kapitalnya itu di Agustusnya aja guys, di Agustusnya aja. Di kata bulan ini, kan? Kata bulan ini harusnya menggunakan huruf kecil. Jadi ini salah ya. Jadi kalimat nomor 1 salah. Kemudian kalimat nomor 2, Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini ditulis huruf kapital semua ya. Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai bangsa Indonesia, kan kita patut memberikan solusi. Bangsa Indonesia, B-nya ini guys ya. B-nya ini harusnya huruf kecil ya. Harus huruf kecil, bangsa Indonesia. Gitu. Kemudian salah satunya adalah dengan melestarikan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini guys, kan dia harusnya B-nya ini huruf kecil, kan? Bahasa Indonesia, B bahasanya sini, dia harusnya huruf kecil. Indonesia tetap kapital. Karena tadi sudah saya katakan juga, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika untuk pelajaran itu huruf kapital. Tapi kalau kayak bahasa Indonesia tidak untuk tidak untuk menyebutkan mata pelajaran, dia harus huruf kecil gitu. Ke Inggris-Inggrisan juga ya, ada pengimbuhan di sini ya, ditambahi ke, ini harusnya huruf kecil juga ya, salah juga di sini ya, salah Inggris-Inggrisan. Kemudian di sini yang di kalimat terakhir nomor 5, sebab mata pelajaran. Nah, ini tadi kan yang kita bahas, mata pelajaran bahasa Indonesia seringkali mendapat nilai ujian paling rendah. Nah, di sini betul bahasa Indonesia di sini karena dia sebagai mata pelajaran huruf kapital. Jadi yang salah kalimat nomor 1, kalimat nomor 3 tadi ya, 3 bangsa yang tadi, dan kalimat nomor 4. Jadi jawabannya ayam. Kalau tanggal 12 Agustus, tanggal 12 bulan Agustus 2024. Bulan ini guys, betul nih, bulannya kecil ya. Agustusnya huruf kapital, betul. Agustusnya huruf kapital 24. Bulannya yang kecil. Oke, kita masuk materi dikit ya guys. Tentang tanda koma aja, tanda koma.
Ya tadi udah kita bahas mengenai huruf kapital ya. Ada huruf miring juga sih di sini, guys. Ya, huruf miring digunakan untuk 3 hal kan. Pertama, nama ilmiah, istilah dan ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Ini ya ada dasar kan lah, teman-teman pasti tahu kan. Kayak ini kan bukan bahasa Indonesia nih, pesiju itu bukan bahasa Indonesia. Jadi dia ditulis miring, gitu. Mau bahasa daerah apapun itu nanti teman-teman kan. Menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Terus contoh keduanya itu ada nama ilmiah buah manggis ya, Garcinia mangostan. Jadi ini juga nama bahasa Latin ya, bahasa Latin. Ini di miringkan. Kemudian guys, pengukusan atau penegasan huruf bagian kata, dan kelompok kata. Oke. Huruf terakhir kata abad adalah D. Kata abadnya dimiringin, D-nya juga dimiringin. Pola kalimat dengan menggunakan ungkapan buah tangan, gitu kan. Penegasan dengan buah tangan itu boleh dimiringkan. Kemudian untuk judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan daftar pustaka ya, dan catatan kaki. Kalau teman-teman pasti tahu ya, daftar pustaka biasa di halaman belakang. Kalau dulu kita sekolah atau kuliah buat makalah, buat skripsi, proposal, gitu, pasti menggunakan daftar pustaka. Kalau catatan kaki ini biasanya di buku ya guys, berada di bawah gitu, memang di kayak catatan kecil di bawahnya. Ini kan saya sudah membaca buku Salah Asuhan ya. Judul bukunya karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan nih huruf miring. Tulisan daftar pustaka juga Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa itu huruf miring. Oke, next, tanda koma ini sering kali ya digunakan ya guys. Yang pertama itu untuk perincian, itu paling sering ya. Contohnya Kamara membeli wortel, koma bayam, koma kangkung, dan kubis gitu kan. Nah ini dikasih tanda koma. Kemudian ini yang sering orang lupa ya, atau lupa gitu lah, tentang anak kalimat mendahului induk kalimat ya. Kalau teman-teman tahu kalimat majemuk bertingkat ya, ada induk kalimat dan anak kalimat. Tapi kalau jika induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat itu kita kasih tanda koma gitu ya. Ini jika kau tidak cinta nih guys, itu dia kita sebut dengan anak kalimat kan. Ada konjungsi kata hubung jika gitu. Aku akan pergi dari hidupmu gitu kan. Ini kan kalau kita kita tukar gitu kan, induknya yang mendahului anaknya, aku akan pergi dari hidupmu jika kau tidak cinta kan gitu. Nah itu tidak boleh ada tanda koma guys. Jadi hanya jika anak kalimat yang mendahului induknya itu harus menggunakan tanda koma. Tapi kalau induk kalimat lebih dulu, dia tidak boleh menggunakan tanda koma. Kemudian untuk alamat ada saya tinggal di Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Itu udah tahu teman-teman kan. Kemudian untuk misalkan kalimat langsung dengan kalimat penggiring ya. Kalimat langsung, Budi berkata gitu. Ini harus tanda koma guys. Ibu, tanda petik, ibu pergi membeli beras di pasar. Nah biasanya orang salah juga kalau ada tanda petik ini kan guys, kalimat langsung itu tanda bacanya dulu guys, tanda titik dulu baru ditutup, atau ada tanda seru ataupun tanda tanya gitu. Dia harus tandanya dulu baru tanda petiknya dulu.
Kemudian nomor 5 untuk keterangan tambahan kan. Gini guys, kayak Erick Thohir, koma gitu. Menteri BUMN, Ketua PSSI menghadiri acara pembukaan PON di Medan. Tanda koma gitu. Ini juga sering ya, sebelum kata penghubung. Ini biasanya kita singkat dengan STM ya, STM. Sedangkan tetapi melainkan. Nah, itu pakai tanda koma. Ini dia kalimat majemuk setara ya, setara. Kayak konjungsi ini, kata hubung ini kayak dan juga termasuk kan, atau itu setara dia kan. Nggak ada anak, nggak ada induk, nggak ada anak. Jadi boleh pakai tanda koma. Aku membaca novel, koma, sedangkan Budi bermain bola. So ini guys, nomor 2 ya. Nomor 2, penggunaan tanda koma yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Silakan teman-teman jawab dulu di kolom chat. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman jawab. Oke, teman-teman. Ada dari Kak Rieke yang jawab C, Bang Junet juga jawab C, ada Bang Ridoni bahas Kak. Oke, sabar ya Bang ya, kita bahas. Kak Alifah, Humaira E, Kak Nurul A. Oke, ada 3 jawaban yang berbeda. Tanda koma yang tidak tepat gitu kan, berarti yang salah. Ada dari Bang Irwansa juga jawab C, karena bila C ya. Nah, kalau yang nomor 1 ini kan sangat perlu dibawa ketika hendak berlibur di gunung adalah alat mandi, koma, alat makan, koma, pakaian hangat, koma, dan obat-obatan. Nah, koma sini. Nah, ini untuk perincian, ini kan untuk perincian namanya, guys. Nah, ini untuk perincian. Boleh ya, boleh menggunakan tanda koma. Dan harus juga, kalau tidak ada tanda komanya malah bingung gitu. Alat mandi, alat makan gitu, gak ada jedanya nanti. Oke, di sini nomor 2, agar terhindar dari dehidrasi, koma, anak harus membawa bekal minum gitu. Nah, ini kan kalimat majemuk bertingkat tadi ya, guys kan. Anak kalimat agar terhindar dari dehidrasi gitu kan. Nah, anak kalimat mendahului induknya gitu. Ini induk kalimat, anak sekolah harus membawa bekal minum, itu kan induk kalimat ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi guys, jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus diberi tanda koma, harus ada tanda komanya.
kan gitu kan, udah di perjanjian kan. Kalau kita buat induk kalimat mendahului anaknya, anak sekolah harus membawa bekal minum agar terhindar dari dehidrasi. Nah, itu tidak menggunakan tanda koma. Oke, berarti ini benar. Oke, nomor 3 ada Sugiarmoko David W titik ya, titik dengan titik, koma, Bupati Sukamaju, koma, kader partai PDD memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Ini juga benar ya. Seperti yang saya contohkan tadi, Erick Thohir, Menteri BUMN, itu nomor 3 juga benar. Kemudian ini saya ingin membeli rumah, tetapi uang saya belum cukup. Ini juga benar ya guys ya. Benar karena ini kalimat majemuk setara ya. Boleh ada tanda koma tadi yang kita sepakati tadi. Saya ingin beli rumah, gitu, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan kalau nomor 4 ini guys, dia bukan kalimat majemuk bertingkat yang seperti yang nomor 2 tadi. Makanya dia boleh menggunakan tanda koma. STM tadi kan, sedangkan tetapi. Oke, yang nomor 5 ini salah kan? Salah dong, pasti salah. Nah, ini saya akan pulang ke rumah jika kau ajak, kan gitu. Ini kan kalimat majemuk bertingkat gitu. Nah, ini induk kalimat saya akan pulang ke rumah, kan gitu kan. Ini induk kalimat. Nah, jika itu, nah ini jika itu kan konjungsi kan, kata hubung. Nah, jika kau ajak, jika kau ajak kan gitu kan. Nah, seperti yang kita sepakati tadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau induk kalimatnya yang memang di awal kalimat itu tidak boleh, gitu. tidak boleh ada tanda koma di sini. Itu langsung aja saya akan pergi ke rumah jika kau ajak. Berbeda dengan halnya tadi nomor 2 ini tadi. Ini memang kalimat majemuk bertingkat juga, tapi kalau anak kalimat mendahului induknya boleh tanda koma, harus tanda koma gitu. Jadi jawabannya nomor 2 ini E. 5 ya guys. Oh, sorry kalau kecil ya suaranya. Sorry. tes. Oke. Nah, ini juga boleh guys. Nomor 3 nih ejaan ya. Pemerintah ada perbaikan ejaan yang salah gitu. Apa yang harus kita ganti gitu. Silakan teman-teman dijawab di kolom chat. 1 menit saya kasih waktu untuk membaca dan berpikir. Oke guys. Oke, yang sudah Bang Irwansyah jawab A, Bang Rido
Bang Ridoni jawab C, Kak Nurul jawab C ya. Nah, yang A kalau kita lihat di option A ini, huruf D dan K pada pemerintah daerah kabupaten seharusnya kecil. Berarti dia mau kayak D dan K ya. Berarti pemerintah huruf kapitalnya. Daerah Kabupaten Sleman gitu. D dan K-nya harus huruf kecil katanya. Nah, itu salah, guys ya. Dia memang harus huruf kapital semuanya. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman gitu. Harus huruf kapital seluruhnya. Ini berarti salah ya. Mengevakuasi seharusnya mengevakuasi pakai V atau pakai F. Kalau di KBBI yang benar adalah mengevakuasi. Di sini mengevakuasi ya. Berarti ini juga tidak perlu dirubah, salah ya. Tanda koma setelah kata rentan dihilangkan. Untuk mengevakuasi kelompok rentan seperti, gitu kan? Rentan seperti ini kan mau ada perincian kan? Tanda koma di sini boleh? Boleh lah, boleh di sini ya. Boleh ada tanda koma di sini. Tanda koma setelah kata rentan dihilangkan. Ini juga salah ya, salah. Memang harus ada koma di sebelum seperti ini karena dia mau perincian kan. Kemudian yang D tanda titik dua setelah kata seperti dihilangkan ya. Nah, titik dua di sini ya, harusnya katanya dihilangkan. Nah, itu benar. Seharusnya dia ini guys, mengevakuasi kelompok rentan seperti ibu hamil langsung aja, nggak usah perlu titik dua. Kalau titik dua tuh biasanya digunakan kayak seperti gitu kan, langsung di bawahnya gitu biasanya, satu bla 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 bla, kemudian dua bla 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 gitu. Nah, harusnya tanda titik dua ini dihilangkan. Jadi jawabannya dodol. Anak-anak seharusnya anak-anak benar ya, pengulangan ya, harus boleh pakai tanda ini. Jadi jawabannya dodol ya, nomor 3. Tadi udah. Jadi belum ya, nomor 7 ya. 78 belum. Ini gabungan kata ya. Nah, ini guys, boleh nomor 10 dulu ya. Nomor 10. Silakan dijawab teman-teman. 1 menit di kolom chat. Silakan dijawab nomor 10. Oke, teman-teman ya. Oke, Kak Rike jawab C, Bang Alifah jawab C, Bang Irwansyah jawab C. Jadi Alifah Humaira, Kak Alifah Humaira. Jadi C. Banyak yang jawab C ya.
Ya, kalau kita lihat yang A di sini kan, Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Gitu kan. Ini kita anggap semuanya ada titiknya guys, ya, karena tidak ada titik semua ya. Ada titik, ada titik, ada titik untuk mengakhiri kalimat kan, ada titik kan. Nah, Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Walaupun kayak seperti kelihatan tidak ada tanda baca di sini kan. Tapi tidak ada masalah sebenarnya di sini nomor A ini ya. Jadi kita simpan dulu yang A ini, simpan. Dan kemudian semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri kepada panitia. Koma sebelum kata sebelum kata yang itu nih ya. Itu tidak boleh guys. Karena kayak semua peserta yang tidak gitu aja lah, nggak harus ada jeda di sini. Semua peserta ya, harusnya kan koma itu kan jeda dia kan. Semua peserta yang tidak mau itu nggak perlu ya. Jadi yang tuh lanjut aja semua peserta yang tidak membawa kartu peserta. Ini boleh koma di sini. Jadi ini salah ya. Yang B. Oke. Yang F. Yang F. Yang C. CF Ratulangi tinggal di Jalan Mawar, 5 Pati, Jawa Tengah. Nah, di sini kesalahan tanda komanya di Jalan Mawar gitu kan. Jalan Mawar 5. Harus ada tanda koma juga, guys. Kan kayak gitu kan. Buat alamat kan. Tanda koma di sini. Harus ada tanda koma. Nah, ini juga salah kan. Kemudian ia harus pulang sekarang karena sakit. Nah, ini kalimat majemuk bertingkat juga ya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau induk kalimat mendahului anak kalimat kan itu tidak